Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Tania Hamdani. Saya salah satu mahasiswa farmasi tingkat ketiga di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan tahun ini saya mengikuti KKN PPM UGM di Nusa Penida 2021. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan juga mau mendengarkan informasi dan edukasi yang akan saya berikan pada hari ini terkait penyakit hipertensi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian kenalnya hipertensi ini sebagai tekanan darah tinggi ya. Karena memang biasanya orang-orang lebih suka ngomongnya tekanan darah tinggi dibandingkan hipertensi. Nah, sebenarnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya hipertensi. Nah, hipertensi ini kan sebenarnya tekanan darah tinggi ya, atau kondisi di mana ditunjukkan angka sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg dan juga tekanan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Ada pengertian lain juga dari American Society of Hypertension atau ASH, di mana hipertensi ini adalah kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif atau berjalan terus sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. Nanti mungkin saya akan lebih menjelaskan di tengah-tengah terkait apa sih menurut ASH ini. Lalu untuk WHO sendiri atau World Health Organization mengatakan bahwa hipertensi ini peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 160 dan tekanan diastolik lebih besar atau sama dengan 95 mmHg. Nah, ini menurut WHO yang mengambil riset pada tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya dari 3 orang ada 1 orang di dunia yang terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, dan pemerkiraan di tahun 2025 akan sangat-sangat meningkat. Kita bisa lihat juga di Indonesia, dijalankan oleh Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, bahwa prevalensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 34,1%. Yang tertinggi di bagian Kalimantan dan yang terendah di bagian Papua. Nah, ini merupakan perkiraan WHO atau World Health Organization pada tahun 2025 bisa mencapai 1,5 miliar penduduk dunia akan terkena hipertensi. Ini sungguh angka yang fantastis dan sangat besar tentunya. Di sini saya juga mengelompokkan hipertensi terjadi pada kelompok umur. Yang paling tinggi kita bisa lihat 55-64 tahun sebesar 55,2%. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa faktor umur ini juga sangat penting untuk penyakit hipertensi. Semakin bertambahnya umur, maka kemungkinan terkena hipertensi akan semakin tinggi. Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1 diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, serta 32,3% tidak rutin minum obat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi ini tidak mengetahui bahwa dirinya ini hipertensi dan juga tidak mendapatkan pengobatan yang baik dan benar. Nah, penjelasan saya hari ini ada 6 pokok besar, yang itu jenis hipertensi, faktor risiko dan penyebab, gejala dan komplikasi, pengobatan non-farmakologi, pengobatan farmakologi, dan juga pencegahan. Yang pertama adalah jenis hipertensi. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tidak terlalu kenal dengan apa aja sih sebenarnya jenis-jenis hipertensi, karena lumayan jarang dibahas sebenarnya jenis-jenis hipertensi ini. Hipertensi yang pertama adalah hipertensi primer atau esensial. Jadi banyak orang yang mengalami hipertensi ini merupakan hipertensi primer atau esensial. Sebanyak 90% orang yang terkena hipertensi adalah hipertensi primer. Sedangkan untuk hipertensi sekunder, penyebabnya ini belum ditentukan. Sebanyak 10% sisanya, ini biasanya orang-orang terkena hipertensi sekunder. Hipertensi jenis ini dapat terjadi karena kondisi medis tertentu. Contohnya, jika seseorang penderita gagal ginjal mengalami hipertensi, maka hipertensinya ini dinamakan hipertensi sekunder. Hipertensi primer, seperti yang saya sudah bilang, faktor resikonya tadi adalah faktor genetik, gaya hidup, obesitas, dan juga kurangnya asupan kalium. Untuk hipertensi sekunder, ini karena kondisi penyakit lain. Contoh-contoh kondisi penyakit lainnya itu penyakit ginjal, kelenjar adrenal yang bermasalah, kelenjar paratiroid yang terlalu aktif, fungsi kelenjar tiroid yang abnormal atau tidak normal, sindrom Conn atau hormon aldosteron yang berlebihan, hormon kortisol yang berlebihan, dan juga pheochromocytoma atau tumor kelenjar adrenal.
Klasifikasi untuk hipertensi ini ada 4, normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, stage 2. Untuk sistolik normal ini biasanya kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Untuk prehipertensi ini sudah rambu-rambu hati-hati ya. Ini sistoliknya 120 sampai 139, untuk diastoliknya 80 sampai 89. Untuk hipertensi stage 1 ini juga sudah merah kalau kita dalam simbol ambu lalu lintas, kita bisa bilang ini sudah merah. Sistoliknya 140 sampai 159 dan diastoliknya 80 sampai 99. Kalau untuk hipertensi stage 1, stage 2 yang artinya butuh pengobatan, ini sistoliknya lebih dari 159 dan diastoliknya lebih dari 99. Nah, dari tadi saya udah banyak ngomongin tentang sistolik, diastolik, tapi apa sih dan yang mana sih sebenarnya sistolik dan diastolik? Biasanya kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ini pergi cek kesehatan, pergi ke tensimeter, mungkin perawat akan mengatakan, Pak, tekanan darahnya 140/90 ya, itu artinya angka yang atas 140 ini adalah sistolik. Dan kalau angka yang bawah itu adalah diastolik. Sistolik ini menunjukkan tekanan ketika jantung Anda memompa ke seluruh bagian tubuh. Kalau diastolik, itu menunjukkan ketika jantungnya berelaksasi atau istirahat, yaitu saat terjadi pengisian darah ke dalam jantung. Apa aja sih faktor resiko dan penyebabnya? Nah, faktor resiko pertama adalah faktor genetik, di mana faktor genetik pada keluarga ini menentukan sekali resiko menderita hipertensi. 70-80% kasus hipertensi esensial ini berdasarkan dari keluarga. Hipertensi esensial tadi hipertensi primer yang 90% orang terkena. Jadi untuk genetik sendiri ini penting sekali untuk dilihat apakah Bapak Ibu ataupun saudara punya orang tua ataupun kakek nenek yang punya hipertensi, itu artinya saudara harus hati-hati juga. Lalu ada obesitas, di mana prevalensi tekanan darah tinggi pada orang dengan indeks massa tubuh atau biasanya orang suka sebut MBI itu lebih dari 30 atau sudah obesitas. Nah, di sini pria menunjukkan 38% dan wanita 32%, sehingga perlu diperhatikan untuk orang-orang yang obesitas terkait hipertensi. Lalu di jenis kelamin, bisa dikatakan bahwa prevalensi pria dan wanita ini hampir sama, tapi untuk wanita yang belum mengalami menopause, di mana wanita belum mengalami menopause ini kan aktif memproduksi hormon-hormon, salah satunya hormon estrogen, yang berperan dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Biasanya orang suka sebut kolesterol baik. Maka dari itu wanita sebelum menopause memiliki perlindungan yang lebih. Lalu faktor resiko lain adalah stres, di mana ketika stres ini, maka hormon adrenalin akan secara tidak langsung meningkat. Dan ketika itu mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat dan akhirnya tekanan darahnya meningkat. Sehingga stres harus sangat-sangat dijaga. Jangan stres-stres supaya tidak hipertensi. Nah, ini faktor resiko berdasarkan jenis kelamin kita bisa lihat bahwa female dan male, wanita dan pria, ini sangat-sangat mirip, 57% dan 43%. Ini 1:1,3, jadi benar-benar sangat-sangat mirip gitu. Lalu Kementerian Kesehatan juga melakukan riset pada tahun 2018 bahwa laki-laki 31,3 dan perempuan 36,9. Artinya ini sangat-sangat dekat dan bisa dikatakan hampir sama. Di sini saya juga mau ngasih tahu bahwa ini ada di bagian prevalensi usia. Kita bisa lihat bahwa semakin bertambahnya usia, maka kemungkinan hipertensi akan semakin tinggi. Dan juga di sini kita bisa lihat bahwa 18 tahun, 24 tahun ini masih muda-mudi, ini juga bisa terkena hipertensi. Lalu kita bisa lihat berdasarkan demografi bahwa di perkotaan dan perdesaan ini hampir sama, artinya siapapun bisa kena dengan penyakit hipertensi ini. Maka dari itu kita perlu adanya preventif dan cara-cara apa sih yang bisa kita gunakan supaya tidak perlu merogoh kocek ataupun meminum obat-obatan yang terlalu banyak. Faktor risiko lain adanya kurang olahraga. Kurang olahraga ini kan bisa menyebabkan gemuk ataupun obesitas, di mana orang yang tidak aktif ini cenderung punya detak jantung yang lebih cepat dan juga otot jantung yang mereka harus bekerja lebih keras setiap kontraksi. Dan di sini semakin keras dan semakin sering jantung harus memompa, maka kemungkinan untuk tekanan darah yang meningkat akan semakin besar. Lalu pola asupan garam dalam diet ini juga sangat-sangat penting, di mana WHO merekomendasikan untuk penggunaan garam untuk penderita hipertensi dibatasi menjadi 6 gram per hari. Lalu kebiasaan merokok, di mana perokok berat dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi atau maligna dan resiko terjadinya stenosis.
Lalu selanjutnya adalah gejala dan komplikasi. Untuk gejala dan komplikasi sendiri, nah ini dia nih, biasanya kita suka kalau habis makan yang terlalu asin sekali itu bisa pusing ataupun sakit kepala. Nah ini biasanya karena hipertensi. Dan juga gejala-gejala lain yang biasanya terjadi ada mual muntah, mimisan, sesak nafas, nyeri dada, gangguan penglihatan, telinga berdering, gangguan irama jantung, dan juga darah dalam urin. Nah, kalau memang sudah menurut Anda sekalian sudah sangat mengganggu pekerjaan sehari-hari, sudah sangat parah seperti darah dalam urin, nah ini sudah bisa dikomunikasikan ke dokter ataupun ke apotek setempat bahwa kok saya ini sampai penglihatannya buram atau bagaimana. Nah, ini artinya Anda harus sudah hati-hati. Kapan sih saya harus ke dokter? Nah, kita perlu sekali untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan minimal 2 tahun sekali ya, mulai dari usia 18 tahun. Tapi mungkin Anda sibuk atau bagaimana, mungkin kalau masih muda bisa 1 tahun sekali. Tapi kalau sudah berusia 40 tahun, 30 tahun, ini harus lebih rutin. Bisa 2 tahun sekali untuk pemeriksaan kesehatan. Lalu jika Anda sudah diagnosis bahwa Anda ini hipertensi, maka Anda harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal dokter. Artinya apa? Anda harus sering cek kesehatan. Anda juga dapat memeriksa tekanan darah secara mandiri di rumah menggunakan alat seperti yang saya lampirkan di layar Anda, bahwa ada alat-alat yang dijual bebas, ini juga bisa untuk memeriksa tekanan darah Anda sewaktu-waktu. Nah, ini kan ada 3 angka ya, ada 118, 78, dan 70. 118 ini sis, ini menandakan tekanan sistolik. Lalu dia itu artinya diastolik 78 dan pulse itu artinya heart rate atau detak jantung per menit. Untuk komplikasinya, untuk di bagian mata bisa retinopati, di bagian ginjal bisa penyakit ginjal kronik, yang mana kita tidak ada yang mau ya terkena komplikasi-komplikasi ini. Kardiovaskuler bisa infark miokard dan juga gagal jantung. Lalu apabila mengenai bagian otak ini bisa mencapai stroke. Bahkan stroke ini bisa terjadi untuk hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang mendarahi otak itu mengalami hipertrofi ataupun penebalan di bagian otak. Artinya aliran darah ke daerah-daerah yang diperdarahinya akan berkurang. Nah, ini juga tidak baik untuk tubuh kita, pastinya untuk organ-organ kita. Nah, selanjutnya ini adalah bagian yang sangat-sangat penting karena saya berharap dengan dibagikannya informasi dan edukasi ini, saudara, Bapak, Ibu sekalian, bisa preventif dulu, ataupun juga untuk saudara sekalian yang sekiranya sudah diagnosa hipertensi, ini bisa melakukan pengobatan-pengobatan non-farmakologi ini. Yang pertama, sudah pasti menurunkan berat badan. Apabila saudara atau Bapak Ibu obesitas atau BMI-nya lebih dari 30, maka ini penting sekali untuk menurunkan berat badan. Peningkatan berat badan ini di usia dewasa sangat berpengaruh terhadap tekanan darah. Oleh karena itu, manajemen berat badan sangat penting dalam prevensi dan kontrol hipertensi. Selanjutnya adalah meningkatkan aktivitas fisik. Jadi orang yang aktivitasnya rendah ini bisa punya resiko untuk terkena hipertensi sekitar 30-50% daripada orang yang aktif bergerak. Oleh karena itu penting sekali untuk melakukan aktivitas fisik 30-45 menit, 3 kali seminggu saja. Ini mohon maaf saya salah tulis, 3 kali seminggu. Dan itu sangat baik untuk tubuh kita. Bisa misalnya senam aerobik, lalu bisa jalan pagi ya. Jalan pagi ini sangat sehat sebenarnya, tapi karena pandemi mungkin harus dikurangi ya aktivitas-aktivitas keluar, bisa dengan senam aerobik yang sekarang sudah banyak di platform digital. Lalu bisa mengurangi konsumsi natrium, di mana ini perlu dijaga konsumsi natriumnya. Tadi WHO juga sudah menyarankan bahwa cuma boleh 6 gram per hari untuk konsumsi garamnya. Maka dari itu perlu nih, apalagi kita orang Indonesia suka makan makanan yang asin, manis gitu, suka yang mantep-mantep. Nah, ini nih penting sekali untuk mengurangi konsumsi garam, agak sulit ya mungkin, tapi perlahan-lahan dikurangi pasti bisa. Selanjutnya adalah mengurangi konsumsi alkohol dan kafein. Nah, kafein ini kan biasanya kita sering sekali ya menemukan di kopi, lalu teh. Nah, ini kan biasanya kita minum kopi atau teh itu untuk supaya istilahnya supaya bisa melek, istilahnya supaya badan kita lebih bugar gitu. Nah, kafein ini kan mekanisme kerjanya untuk memacu jantung bekerja lebih, supaya kita lebih segar, itu dia memacu jantung lebih. Artinya mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Nah, di sini tekanan
darah kita bisa meningkat karena mengalirkan darah yang mengalirkan yang lebih banyak cairan pada setiap detiknya itu kan butuh tekanan yang lebih besar. Sementara konsumsi alkohol lebih dari 2-3 gelas per hari ini bisa meningkatkan resiko hipertensi. Maka dari itu mungkin kalau yang sudah diagnosa hipertensi lebih baik mengurangi atau bahkan stop untuk minum alkohol dan juga kafein ya. Lalu untuk terapi farmakologi saya tidak akan terlalu banyak memberikan informasi, saya lebih ke pemacuan dokter saja. Terapi farmakologi ini diresepkan oleh dokter dan biasakan untuk melakukan monitoring terhadap hipertensi. Selain itu, patuhi pesan yang diberikan apoteker terkait penggunaan obat. Jadi jika Anda mendapatkan informasi dari apoteker, jangan lupa untuk mendengarkan informasi tersebut dan juga mengikuti yang pastinya. Kalau diminta minum sebelum tidur ya Pak, maka lebih baik minumnya sebelum tidur. Sehingga jangan lupa untuk bisa dicatat juga kalau Anda lupa, jadi biar ingat. Yang terakhir ada pencegahan, ini hampir mirip dengan tadi non-farmakologi. Yang pertama, perubahan pola makan tentunya dengan pembatasan penggunaan garam ya, 4-6 gram garam per hari. Makanan yang mengandung soda kue bisa dihentikan dulu, bumbu penyedap yang terlalu berasa ini bisa dikurangi dan dihentikan, dan juga pengawet makanan juga dihentikan dan dikurangi. Lalu mengurangi makanan yang mengandung kolesterol jahat atau kolesterol tinggi seperti jeroan, kuning telur, cumi, kerang, kepiting, coklat, mentega, dan margarin yang berlebihan. Emping juga mungkin bisa dikurangi dahulu ya. Lalu juga mungkin makanan-makanan yang terlalu berminyak, goreng-gorengan yang rasa-rasanya tuh bisa meningkatkan kolesterol juga, ini bisa dikurangi dahulu. Lalu menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol, dan juga kafein. Lalu olahraga teratur, hindari stres, penting sekali, dan juga tidur yang cukup, 7-9 jam per hari, di jam tidur yang sama, sehingga tidak mengubah jam pola tidur ini bisa mengurangi hipertensi juga. Nah, ini referensi yang saya pakai dari mencari informasi-informasi yang saya sampaikan sebelumnya. Dan pesan saya yang terakhir adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Penting sekali untuk kita lebih baik preventif saja dengan beberapa strategi-strategi yang bisa kita lakukan di rumah. Tentunya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah mendengarkan informasi dan edukasi terkait penyakit hipertensi. Semoga Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki diagnosis hipertensi bisa cepat sembuh, dan juga jangan lupa untuk yang pasti menerapkan pola hidup yang sehat, dan juga buat saudara dan Bapak Ibu yang sekiranya jangan sampai mengalami hipertensi juga bisa lebih sehat dan juga menjaga pola makannya dengan prevensi. Nah, jika Anda punya pertanyaan, silakan lampirkan di kolom komentar ataupun kunjungi Instagram kami di nirwana.nusapenida, dan di sana mungkin saya akan membagikan poster terkait tips and tricks untuk mengatasi penyakit hipertensi dan juga prevensi hipertensi tentunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan dan juga menonton video ini. Semoga Anda sehat selalu.